Gue yang gue bener-bener gue lihat tuh kayak berbulu gitu, matanya ijo gitu. Kayak, iya. Bukan merah ya? Bukan merah ya? Menceritain itu tuh bulu gue berdiri aja, gue bener-bener ngeliat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yes, dan di setup seperti ini kita biasanya mengundang tamu ya. Tamunya kali ini spesial karena malam hari ini kita akan mengungkap banyak sejarah dari daerah Condet. Waduh. Karena yang kita datangkan pada malam hari ini adalah seorang tokoh masyarakat. Betul. Dari kawasan sana yang merupakan musuhnya warga London. Kok London sih? Iya kan? Jaksel. Iya, Oh, musuhnya benar. warga London. Apos Utagawa. Apos Utagawa. Wih. Teman Kliwon sapaan. Teman Kliwon. Nah. Halo sobat Kliwon. Langsung salah. Kan baru bilang teman Kliwon. Oh iya, teman Kliwon. Nah, Iya, iya, iya. Mas Apos boleh ininya lebih dekat lagi, deketin lagi, ditekuk deket lagi. Iya. Gue baru pertama kali bang. Nggak apa-apa. Gitu, Emang gini. penyesuaian. Biasanya opening YouTube meriah loh. Enggak. Enggak ya di sini ya, enggak ya. Loh, ini kan meriah. Kita nggak tahu, Mas Apos juga nggak tahu semeriah apa yang ada di ruangan ini. Nggak usah gitu, emang kedinginan aja lu. Iya, asam lambung. Sakit mulu dia tadi cerita sama gue. Iya. Sebulan 2 kali tipes. Tipes bang. Itu tanda-tanda berarti sudah masuk ke industri. Bukan. Apa? Pakau. Enggak. Enggak. Gue emang Canda. jarang makan aja. Iya. Gitu. Masa sih? Iya bang. Waduh, ban aja sering kemakan. Ya. Dia Kalau nggak spuring tuh. Iya. Bisa kemakan. Ya, jadi kalau teman Kliwon tahu di Instagram atau di sosial media, Apos Utagawa nih yang membawakan skena Jakarta Timur lah ya. Betul. Kebetulan rumahnya ada di Condet, betul ya? Di Condet bang, Batu Ampar. Nah, Batu Jamrut situ. Belakang pemadam pokoknya. nah, betul. Mungkin ada teman Kliwon daerah Condet ya. Nanti bisa temu kangen sama Apos. Wih, kalau jadwalnya nggak padat. Iya. Ini aja kita susah banget ya schedulein nama Apos tuh udah hampir 2 bulan ya. Bohong anjir. Hah? Bohong. Oh bohong. Ya emang hampir 2 bulan orang kita liburan dulu kan. Natal tahun baru, Pos. Sumpah gua nggak kepadet, kalau pengen ngundang aja. Anak kecil aja nyamperin gue main lato-lato keluar gua, sumpah ya. Sumpah gua. Bang Apos. Iya. Bang Apos. Iya. Tapi di keriuhan Apos Utagawa gitu ya, di balik konten-kontennya yang Jakarta Timur banget gitu. Ternyata kemarin sempat beberapa kali kebetulan gua ketemu Apos, terus banyak yang mention, "Bang, undang Apos dah ke podcast Malam Kliwon." Oke, habis itu ngontek Apos, "Pos, cerita bareng yuk." Iya, dan kebetulan ada beberapa cerita yang sedikit membuat bulu kuduk merinding kalau gua gitu. Dan itu dekat banget ceritanya sama kehidupan sehari-hari. Kan biasanya ada cerita yang agak jauh gitu ya, maksudnya Iya, kayak keturunan ya, misalnya kayak ya nih di kerajaan mana gitu. Iya. Biasanya gitu tuh kakeknya siapa. Kalau ini dialami lo sendiri, Pos ya? Dialami bang, dialami. Nah. Jadi berawal dari Untuk asam lambungnya naik kalau itu. Orang kan mau cerita horor tuh biasanya serius ya. Dia kok sedih ya? Dia malah sedih gitu. horor bang. Gue mau nyerita dari mana ya? Dari kosan gue mungkin bang. Oh boleh. Boleh. Ini tahun berapa, Pos? Mau cerita. Ini kosan gue dari ini setahun yang lalu lah. Oh baru. Jadi gue ngekos ini udah 5 tahunan di sono. Oh, ini yang dicondet ini. Yang di Condet. Oh, oke. Ini ibu kosan gue nonton gak ya? Bodo amat lah anjir. Kan nggak disebut, Nggak disebut. Iya. Tapi lokasinya kesebut sih tadi. Iya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, jadi kosan gue tuh angker gitu bang. Ini sebelum jauh gitu ya, Pos ya, biar teman Kliwon kebayang. Maaf, kosannya tuh berbentuk kosan mahasiswa gitu apa kontrakan petak apa gimana, Pos? Kos-kosan rapi itu bang. Jadi naik ada kayak lorong gitu. Kos-kosan berarti Oh, nih. kos-kosan, ini kos-kosan gitu. Bener-bener Oh, oke. kos-kosan Oke. gitu, ada dapurnya, ada Ya. ininya gitu. Jadi di kos-kosan gue tuh sering kejadian ada orang diketok tengah malam gitu-gitu bang. Bahkan banyak yang pindah gara-gara itu. Karena mendapatkan Gangguan teror tadi. Iya.
Jam 2 pagi kayak gitu-gitu bang. Itu di satu kamar yang sama apa di kamar? Di beberapa kamar. Di beberapa kamar, Pos. Di 2 kamar paling ujung di gua. Oh iya. Selalu 2 kamar paling ujung itu yang digangguin dengan ketokan itu. Iya, enggak yang digangguin pernah, cuman itu lokasinya ada di 2 kamar itu. Pokoknya yang dapat gangguan paling keras tuh di 2 kamar yang paling ujung. Oh, oke. Jadi posisi kos-kosannya itu kan di bawah tuh tempat dia jaga tuh parkiran motor, naik ke atas sebelah tangga, sebelah ujung tuh tempat cucian gitu bang. Oh, Nah, iya. Nah di situ tuh kata setannya Gundurwo gitu. Oke. Gundurwo. Jadi tiap yang ngekos di situ di kamar ujung itu gangguannya itu apa diketok. Bahkan kalau kan pernah ada yang ngekos cewek ya di situ ya. Oh ini campur. Campur kosan Oke, campur. oke. Dia kan tidur gak pernah pakai baju katanya cewek itu. Oh. Langsung selimutan aja gitu. Jadi cewek-cewek Bronx lah yang mulutnya enak ngomongin gitu. Oh, kebayang. Jadi kayak Gundurwonya demen sama dia gitu bang. Loh ini lo tau dari mana? Iya, Dari dia sendiri cerita. Gue digangguin tuh tadi malam tuh kayak gitu-gitu. Gue kan sempet nggak percaya juga kan. Soalnya banyak orang yang cerita baru ngekos 2 hari malamnya diketok gitu, pindah besoknya gitu bang. Oh, oke. Bahkan itu kosan tiap malam Jumat dipanggil anak pesantren bang suruh ngaji. Pas kalau lagi kosong tuh kamar tuh. Oh, sampai hari ini masih berlaku kayak gitu. Terakhir sebelum gua pindah tuh masih. Cuman kayak ada sebulan nggak ada, budgetnya mungkin nggak ada ya. Budget itunya. Oh. Wah, ini berarti lumayan emang berarti magnet banget. Magnet iya. Iya. Sampai ada doa di kamar itu, Bos. Iya di ngajiin bang, di ngajiin. Oke. Mungkin bisa di ini kali. Bisa kita coba selami tadi cerita dari temen lu tuh yang cewek. Dia gimana ceritanya? Ceritanya itu ya udah dia kan tidur nggak pernah pakai baju ya namanya tinggal sendiri ya kan. Ya udah dia tiap malam tuh kayak ada yang nyolek gitu, ada yang narik apa kayak Gundurwo itu suka sama dia kayak gitu tiap malam diganggu. Apakah si perempuan ini temen lu ini ngelihat sosoknya si Gundurwo atau ngelihat dia tuh kayak orang-orang Arab gitu bang, cewek-cewek Arab gitu yang hidupnya ya deket sama Arab kan percaya kayak gitu kan. Bentar lu, ini si cewek ini? Oh, terus Kayak gitu dia. Udah dicerita kayak gitu. Terus pindah juga nggak lama. Dia lumayan lama tuh. Tadinya kan dari kamar sebelah dia pindah kamar sebelah nih, mungkin nggak digangguin gitu. ternyata sama aja. Sama aja. Terus kan gue nggak percaya gitu kan awalnya sampai akhirnya gue juga kena tuh. Oh, lu kena? Kena. Tadinya gue pikir cuman mimpi bang. Oh. Tadi gue pikir cuman mimpi. Terus ada mungkin karena sakit kali ya, gue kayak nggak enak badan gitu, berasa banget gitu. Gue tuh lagi tidur kayak didorong gitu bang. Posisi lagi tidur. Lagi tengkurap begini. Lagi madep sini kiri. Kayak gue kok ada yang ngedorong gitu. Pas gue melek, gue pikir mah kayak mimpi gitu doang ya. Gue melek kayak didorong lagi bang. Pas gue ngeliat, waduh, kayak dia tuh ngedorong, anjing merinding gue. Matanya kayak ijo gitu, kayak Gundurwo gitu. Hah? Ini beneran Kelihatan. visualisasi Dia gitu? kan membelakangi lu kan berarti. Jadi gue tidur tuh, Dorong, kan? gue tidur begini kan. Gue tidur kasurnya tuh kasur 90-200 lah. Oh iya. Satu orang ya kan. Nah, gue tidur begini. Terus di sini pintu lemari. Udah gue tidur begini. Dengkul gue tuh kayak gini nih. Jauh bang kedorongnya gitu. Oh, berarti dari depan. Iya. Didorong dari depan gitu. Terus gue melek kan. Gue kira apaan nih, mimpi kali ya. Didorong lagi bang. Nah, Udah itu tuh. posisinya? Apanya? Posisi Gundurwonya? Berdiri dia. Kayak gini. Ini orang tidur di gini nih. Gitu. Mau numpang duduk kali. Nggak tahu gua. Geseran bisa kali bang ya, gitu kali dia. Nggak tahu gua. Terus Ya udah didorong kayak gitu. Ya udah gua nggak berani, gua balik badan buka Google nyari ayat kursi. Gua nggak hafal kan bang. respon lu buka Google nyari ayat kursi. Oh lu nggak teriak, nggak apa geter atau apa? Ya menggigil gua, merinding. Tapi iya sih di fase kayak gitu lo ada sesuatu apa ya, sesuatu pressure yang teriak aja kayaknya nggak bisa sih gitu kan. Kesentak ya. Kayak Iya, gitu, iya. Iya. Dan gua kenapa nih kosan angker gitu? Ternyata gua nggak tahu dia yang jaga kosan gua nih, yang jaga ya. Itu kan sekeluarga di bawah. Itu tiap jam 12 malam bakar menyan, Bang. Oh. Dalam rangka Nggak tahu. dengan tujuan. Nggak tahu gue.
Pokoknya tiap gue pulang malam parkirin motor dia tuh lagi bakar menyan pakai kayak iket-iketan dukun gitu sih. Loh, berarti ini sebuah anomali dong. Tadi lo bilang di atas ada pengajian. Dia yang ngundang. Yang nyuruh orang ngaji. Gue nggak tahu lah namanya setan kan dikasih menyan kayak gitu. Iya maksud gue kan. Iya maksud kan? gue dia ngundang orang buat ngaji. Berarti kan kita pasti menganggap kalau nih orang ya lurus-lurus aja nih. Percaya sama ya agama pegangannya gitu. Tapi ternyata di sisi lain dia masih melakukan praktek kayak gitu. Gue nggak tahu tuh praktek atau apa Iya, kepercayaan orang kan kita nggak ada yang tahu kan. Iya, Dia bakar-bakar dupa kayak gitu. Menurut gue dia manggil orang ngaji tuh karena keluhan anak kos aja mungkin. Biar pada tenang aja kali ya. Iya. Oke. Dan ini kejadiannya tahun lalu di Condet, Jakarta Timur. Iya tahu. Ya sering lah itu. Selama gue tinggal di situ aja. Wah. Dan ibu kosnya juga membenarkan itu. Kan dia suami istri itu. Oh. Dia juga sering dengar orang lari-lari di atas. Waduh. Males juga. Kosan campur tuh ya padahal. Kosan campur bang itu. Gua aja kalau pulang pagi nih habis open mic nih, habis latihan stand up, nggak berani ngeliat lorong ke ujung gua. Pasti nunduk jalan nih. Nggak berani gua. Oke. Tapi dari lu sendiri selain ngelihat genderuwo yang tadi, ada lagi nggak? Kalau kata ibu kos gua ada tuh di tangga cewek kuntilanak di tangga. Cuman gua belum pernah ngeliat, belum pernah ngerasain kalau kuntilanak itu, baru gunduro doang. Gua salah satu orang yang nggak terlalu apa ya. Gue percaya ada kayak gitu-gitu, cuman gue nggak peduli kan. Lu lebih ke skeptis, bodo amat lah. Bodo amat, cuman gue iya. kena juga tuh kayak gitu-gitu. Tapi rame bos. Apaan? Kosannya. Sepi. Oh sepi. Gue kira Jadi, tuh silih berganti gitu. Bos. Silih berganti. Kadang penuh, kadang sepi, lebih banyak sepinya. Oh, oke. Kadang gue yang ngekos di situ 2 orang doang yang bertahan tuh. Nah itu sama kayak ceritanya Mas ini. Siapa babi yang gendut tuh, yang engineer, yang kosannya di Ciledug, yang kuntilanak merah, belum sempet cerita sama kita. Ada yang waktu itu kita ketemu di studio, Mas Tulu. Oh iya. Nah dia sebagai orang yang lo bilang 2 orang yang bertahan karena udah berdamai sama makhluknya gitu, kayak udahlah gitu, bodo amat gitu. Iya. Nah itu juga kosan juga tuh pas. Kosan gue banyak kayak gitu. Oke. Kayak horor gitu. Lu gue juga pernah kan di pesantren kayak gitu-gitu, banyak tuh. Lu juga pernah di pesantren? Pernah gue pesantren di Banten. Oh lu pesantren? Pesantren gue SMP. Cobain cerita bos. Di pesantren. Kalau di pesantren gue ya namanya pesantren kan, apalagi di tengah hutan gitu. Banten nih. Banten. Pesantren tengah hutan Banten. Banyak kali di sono mah. Kita pernah ada cerita. Iya, tapi kan banyak kali di sono mah. Cuman gak hutan banget sih. Pesantren di sana kan emang hutan-hutan sih. Di Tangerang juga begitu kan. Iya, di situ tuh ada Kalimati tuh isinya kuntilanak kayak gitu-gitu. Kalau di pesantren ada anak gundurwo di bawah tangga. Oh. Tapi lo ngalamin yang di pesantren itu? Gua ngalamin ini apa? Pas teman gua sakit, dan abis sakit itu seminggunya meninggal dia. Jadi seminggu sebelum dia meninggal dia kesurupan di pesantren. Teman gua ini. Ini lu kelas berapa SMP berarti? Baru masuk kelas 1. Baru masuk, oke. Kelas 1 SMP. Jadi pas kesurupannya itu dia manggil-manggil nama gua, bang, setannya itu. Jadi gua lagi sholat Isya, dia kesurupan. Terus gua dibawa sama senior gua ke kamar, ngapain kata gua kan. Ternyata gua dipanggil sama tuh setan, suruh nyamperin. Hah? Iya. Terus Udah, cuman kayak gitu doang. Setan tuh katanya setan anak kecil gitu, suka sama gua. Manggil-manggil gitu, apos gitu. Iya, 2 ada gua sama temen gua. Dipanggil tuh. Udah gua kamar udah ngeliatin dia kesurupan aja sambil manggil-manggil kayak gitu. Pas dipanggil? Maksudnya? Ya udah kayak gitu aja, kayak ketawa-tawa gitu, gua ngeliatin doang. Ya iyalah. Akhirnya keluar. Besoknya temen gua pulang, kalau di pesantren kan kalau sakit parah kan bawa pulang. Pulang, kan? iya. Oh. Gua seminggunya lagi kabarnya meninggal udah. Gua nggak tahu tuh karena horor atau karena penyakit, gua nggak paham. Pokoknya Tapi memang sakit. sakit dia. Oh. Kayak gitu. Oke. Di pesantren tuh banyak tuh setan-setan kayak gitu. Iya sih, kita juga banyak banget cerita di pesantren. dari pesantren gitu pas. Oke, tadi gue juga sempat dengar kalau Apos tuh sebenarnya sebelum jadi stand up comedian, content creator, itu juga sempat kerja atau ngejalanin usaha gitu ya. Jadi guide open trip.
Oh iya pos. Betul. Jadi dia sering ke Pulau-Pulau Seribu, Oh. terus juga naik-naik gunung gitu, nge-guide orang. Nah, ada beberapa pengalaman pas lu naik gunung ya. Naik gunung, naik gunung. Ini di Gunung Prau, Bang. Oh perahu. Gunung Prau Iya. di mana sih Gunung Prau? Jawa Tengah ya. Jauh tengah sih maksudnya. Jawa Tengah ya. Iya, jadi tiap gua naik gunung nih gua sama teman gua cewek dia selalu bisa ngelihat itu, Bang. Oh sensitif lah ya. Sensitif gitu. banget dia tuh. Tahun berapa nih berarti? Gua naik gunung tuh 2014 kalau nggak salah. Lumayan lama. Oke. Gunung Prau gitu. Jadi teman gua nih kalau ngelihat ini pasti nangis deh. Cewek nih. Ngeliat apa nih? Ngelihat yang makhluk halus gitu. Oh outputnya Outputnya dia langsung nangis. Dia Oke. nggak berani ngomong apa-apa setelah turun dari gunung. Oh, oke. Terus pas lagi jam 12 malam jam 9-an kan kita masak-masak tuh. Masak-masak. Dia sambil masak sosis nangis. Coba lu bayangin, Bang, ada orang masak sosis nangis, Bang. Ngelihat kayak gitu dia tuh nahan. Sampai tuh gua udah horor banget tuh. Sampai jam 2 jam setengah 1 pagi kita kan udah pengen tidur kan, jam segitu. Sebelah tenda gua ada yang kesurupan, Bang. Waduh. Ada yang kesurupan nenek-nenek gitu, marah-marah. Jadi di dalam tenda sebelah gua nih ada cowok sama cewek pasang-pasangan. Kayaknya mereka nih mesum kayaknya, Bang. Kayaknya mereka mesum. Terus Iya. nenek-nenek itu marah-marah gitu, Bang. Pokoknya bahasanya istilahnya, lu ngapain berbuat kayak gitu di sini gitu, ini tuh gunung, tempat suci, bukan buat tempat maksiat gitu. Terus cowoknya minta maaf aja udah. Itu 2 kali kesurupan tuh, Bang. Yang pertama nenek-nenek, kedua cewek kayak masih muda. Yang cewek ini cuman ketawa-tawa doang. Oh, oke. Kayak ketawa-tawa abis diomelin nenek-nenek itu kayaknya dah, Bang. Lo tahu dari mana itu nenek-nenek, Pos? Cara ngomongnya beda. Suaranya juga Suaranya serak-serak gitu. Terus cowoknya minta maaf aja tuh. Udah selama kesurupan gak ada yang nolongin. Didiemin. Karena mungkin kesel juga kali. Mungkin iya di gunung ngapain sih kayak mesum-mesum kayak gitu. Iya kan? Padahal posisinya itu banyak tenda pada malam itu. Lagi rame banget tuh gunung tuh. Gue nyari tenda aja kan sempit-sempitan gitu, lagi Oh, nyari rapet lahan. banget. Oh. Iya biasanya kan kalau orang ngecamp kan sini jaraknya Berjarak, berapa meter ini. Ini mah enggak, lagi rapet banget. Itu pas banget sebelah tenda gua. Dan pas kejadian itu nggak ada satupun yang keluar. Nggak ada, termasuk gua. Tuh gua juga pas kejadian itu kayak hawanya nyesek aja, Bang. Jadi gua sama teman gua tuh pas lagi dengerin mereka kesurupan kayak sesak napas gitu. Nggak tahu apa jam 12 malam di gunung nggak ada angin atau apa, pokoknya Iya, sesak aja. Udah nggak ada yang berani keluar, kita saling lihat-lihatan aja kedengeran orang kesurupan. Dan semuanya tuh ngedenger tuh berarti suara dari tenda sebelah lu. Iya, jadi pas kita pagi-pagi tuh bangun kan pengen lihat sunrise kan kalau di perahu kan. Nyariin tenda itu. Dia udah Oh, pada nyari. cabut. Malu. Langsung cabut berarti. Langsung cabut gitu, Bang. Gitu. Nih teman gue, ya itu teman gue nih emang selalu naik gunung sama gue. Dia apapun ngeliat kayak gitu-gitu ngeliat. Kayak gue dulu pernah naik Semeru juga, Bang. Disasarin gue di Ranukumbolo. Di pohon di Ranukumbolo kan, jadi kan kalau kita pengen turun gitu kan, dari atas dulu kan suka ada pohon gede gitu kan. Nah itu gue ada 2 atau 3 kali diputerin tuh gue. Jalannya pas pengen maghrib gitu. Diputerin pohon yang sama 2 kali atau 3 kali lagi gitu, Bang. Di pohon yang sama. Jadi kita ngelewatin Melihat jalur pohon yang yang sama. sama. Jalur yang sama. Jadi kita nggak nyampe-nyampe gitu, Bang, jalan, Bang. Lama tuh, Pas. Lama. Ranukumbolo kan lumayan gede tuh. Iya. Pokoknya gua tuh yang Ororombo, tau gak sih, Bang? Ororombo tuh yang tanjakan Orang-orang Cinta. tuh iya tanjakan yang gitu kan. Habis turun tanjakan Cinta tuh jam 4-an. Nyampe tenda tuh jam 6. Masa dari situ ke Ranukumbolo 2 jam? Kan deket itu. Iya. Dan kata teman gue, kita tuh ada yang nuntun yang bisa ngeliat itu, cewek. Ada yang nuntun kita jalan ngeliatin pohon itu. Jadi kita Oh, ada yang menyesatkan berarti ya. Iya, Nuntunnya bukan ke bukan arah yang mau- bener gitu. Iya. Hmm. Waduh. Terus gue ngeliat goa juga. Gua. Pas perjalanan pulang dari Ranukumbolo ke apa sih, Bang? Yang Eh, camp, Kalimati. bukan camp yang apa? bawah sebelum naik tuh. Apa namanya? Ranupani. Iya, Ranupani itu pas pulang tuh. Ada yang lihat goa, ada yang enggak kayak gitu. Ada yang lihat anjing, ada yang enggak. Ih, Capek kali, Pos. Hah? Enggak. Enggak capek. Orang gua pas pengen pulang kan habis bangun tidur. Habis beres-beres tenda Iya. kan.
pulang nggak capek, harusnya kan itu masih seger-seger banget itu. Itu posisinya lu lagi bawa ini gak sih, bawa tamu, lagi nge-guide gak sih pas ke Semeru? Pas di Semeru tuh gue lagi nggak nge-get. Oh lagi nanjak aja. Lagi Berapa orang berarti? ada berapa ya? Ada sekitar 15-an atau berapa gitu. Nah pas lu tadi diputer-puter itu ber-15 ya tuh? Enggak. Nyasar? Ada yang tinggal di tenda soalnya. Oh. Lagi dapet temen gue, nggak ngikut ke puncak, ditinggal tenda. Kayaknya yang 8 orangan kayaknya deh itu dah. Yang nyasar tuh muter-muter. Iya. Padahal udah pada sering ngedaki. Udah, gue sering ngedaki bareng. Tapi nyasar tuh di situ. Nyasar tetep. Yang udah pernah ke Semeru ada 3 orang, kayak 3 orang atau 2 orang tuh. Tapi tetap aja nyasar. Masa Ranukumbolo bang, maksud gua tenda kelihatan teman kita udah ada yang ngecamp di situ, ditinggal gitu. Dari jauh kan Ranukumbolo udah kelihatan tenda. Iya. Masa bisa gak nyampe gitu? Ya. Waduh. Tapi gue tetap ini sih, kosan tuh momok kalau gue tuh. Kosan. Iya, maksudnya kalau dari cerita lu tadi gue masih kebayang sosok yang di kosan kalau gue tuh. Malas banget kalau lagi tidur Didorong. Disentuh. Iya. Iya. Tapi lu ngerasain ininya gak sih? Biasanya kan kalau genderuwo gitu kan kukunya tajam lah, tangannya gede lah, sampai kaki lu kegeser gitu kan, berarti kan dia neken banget tuh. Gue nggak berasain sampai begitunya sih bang. Gue yang gue bener-bener gue lihat tuh kayak bebulu gitu, matanya ijo gitu. Ijo? Kayak, iya. Bukan merah ya? Bukan Pak? merah ya? Menceritain itu tuh bulu gue berdiri aja, gue bener-bener ngeliat gitu. Tinggi nggak, Pas? Iya. Gede. Gede aja gitu. Iya. Nggak sampai atap-atap banget gitu lah. Selemari lah kira-kira. Gede, Pos, lemari mah. Lemari kosan semana ya? Lemari kosan 2 tuh meter mah ada, Pos. setipi ini, setinggi tipi. Oh. Iya, hampir 2 meter. Hampir 2 meter segitu. Jadi di kosan tuh gue sering sih. Waktu itu di Cawang, kosan kakak gue juga begitu juga tuh. Pulang open mic, pengen tidur, kata orang mah rep-rep bang. Iya. Rep-repan. Rep-rep, kata orang mah rep-rep. Gue pengen tidur nggak bisa tuh, itu jam 5 pagi tuh. Biasalah orang pengen tidur main HP kan. Iya. Udah pengen tidur, gue kayak mimpi gitu. Kayak mimpi, itu kos-kosannya sama tuh, di ujung dapur ada kamar mandi. Gue mimpi gue ke dapur itu pengen ngambil minum. Pas gue pengen ngambil minum kan ada kos-kosan ya, itu kan kos-kosan. Ada orang yang tinggal di kosan itu di mimpi gue ya. Pas dia nengok ke belakang, mukanya kayak kuntilanak gitu bang, kayak Venom anjing. Langsung nyekek gue. Falak apa Venom? Giginya bergerigi. Oh iya, Venom. Venom. Iya, kayak langsung nyekek gua. Cekek, gua melek tuh. Oh, mimpi nih. Tapi pas gua melek ada asap. Dah kayak Venom. ceritahan. Nah, terus ada asap. Ada yang sama kayak gitu cerita. Iya, ntar. Iya. Terus Pas gua melek tuh ada asap. Gua kira itu mimpi juga kan. Itu kamar gua gelap gulita, pokoknya ada asap, gua tendang-tendang, Bang. Masih tetap ada asapnya tuh di depan muka lo atau besar atau gimana? asap, ngepul aja ngepul. Asap ngegembung kayak awan gitu, Bang. Gua tendang-tendang masih tetap ada, udah. Gue nggak mastiin lagi, gue langsung tidur, gue langsung panik, udah langsung ngadep. Gue kalau udah ada kayak gitu-gitu nggak berani ngelihat gue. Soalnya kemarin si Hanum, Aziza Hanum, tamu kita sebelumnya, dia lagi di kamar tempat naro baju-baju gitu. Karena nyokapnya usaha penyewaan baju bridal, baju pernikahan. Dia lagi tiduran di situ, terus kakinya kayak ada yang gerayangin. Nah pas dia bangun, itu ke ruangannya banyak asap rokok kata dia ya. Kayak lu tadi. Nah iya, ngepul kayak. Apa itu jangan-jangan ini lah ya? Sebuah Maksud gua makhluk halus yang lagi mengerjain kita, terus ketika kita sadar dia langsung gitu loh. ngalih Iya, kayak berubah atau nggak wujud. berubah. Kayak ini dulu om lo. Oh iya, Iya tapi kan? tapi dia lebih ke ini kayak benda cair anjir. Kayak apa? Kayak Ada Ya temennya om gua. Dia habis sholat tahajud, dia satpol PP gitu di pasar Minggu. Habis sholat tahajud di atas, mau turun tangga nih. Mau turun tangga, depannya ada yang ngalangin si Mbak Kuntilanak itu. Jalannya selangkah-selangkah, kayak ngeledek lu, gimana sih, ngejek. Lu mau turun nih, dia di depan lu ngalangin, terus turun selangkah. Di tangga. Di tangga.
turun selangkah gitu. Kenapa ya kuntilanak seneng banget di tangga ya? Ya juga sih. Iya. Ini gue baru Di kos-kosan gue Iya, tuh di iya tangga. kan beberapa cerita. Karena enak buat duduk cuy. Kan gini kan dia kan. Oh benar. Oh, iya. Benar Pos. Pakai span kali susah ya pakai. Nah, kayak anak mahakam tuh. Iya, kalau pakai spek biasanya kan main bola, Pos. Iya, ada jalur, ada poolnya. Kalau pakai spek. Gue boleh jujur nggak bang? Apa? Di podcast ini tuh abis merinding ketawa lagi. Ya emang begitu. Emang begitu, Pos. Anjing kuntilanak lu. Nah, abis gangguin kayak gitu sama si temannya om gue ini, dikasih tahu lah. Gue nggak ganggu lu ya, gue cuman ibadah di sini. Udahlah, nggak usah gangguin gue. Kita hidup masing-masing aja nih. Gitulah kalimatnya. Ketawa cuy. Terus langsung ini berubah bentuk jadi itu Asap. kayak bukan asap dia, Bukan, kayak benda cair. benda cair gitu. Jadi kayak luruh, terus ke bawah, terus ini Basah. hilang, udah. Jadi kayak apa sih? Kayak ngelumer gitu loh. Gue juga pernah tuh bang, Udah sampai hilang. dibuat kesel. Gue baru ingat lagi nih cerita horor lagi nih. Dibuat kesel. Dibuat kesel sama semua orang lu, Pos. Dibuat kesel. Sama atasan lu kali ini ini. Iya. Tadi kan ngedit video di Indomaret tuh. Di kantor juga sih, Terus Ini kakak gue kan punya kayak kantor gitu, kontraktor kan. Gue tinggal di kantor. Gue tinggal kantor sendiri. Jadi kantornya tuh kayak rumah gitu kan, rumah kantor. Ini daerah mana nih? Daerah Cawang juga. Waduh. Daerah Cawang. Terus gue tinggal di situ. Jadi tiap malam gue tidur di situ. Jadi rumah kantor ini bekas rumah Chinese gitu lah, bekas. Jadi ada tempat ibadahnya gitu bang. Cawang mana sih, Pos? Cawang di seberang Budi Asih. Rumah kakak gue tuh di belakang Budi Asih. Oh, iya iya. Nah iya, kantornya tuh di Pasar Jambul. Yang ada rusun. Nah sebelum rusun dari Dewi Sartika Iya, masuk. Nah masuk. Pasar Jambul ambil kiri. Iya, Pasar Jambul. Situ rumah-rumah situ tuh. Iya. Nah rumah kantor situ, jadi rumah itu kan bekas orang Chinese gitu, bekas ibadah-ibadah gitu kan. Kalau ibadah ada dupa itu. Gua taunya karena di ruangan gua tuh ada itu satu ruangan yang bener-bener kayak ada bekas asapnya di. Oh, karena apa? Dupa terus tuh di Ah. titik itu tuh bakar dupa terus Iya. gitu. Oh. Nah, itu gue baru kantor baru juga, kakak gue baru nyewa di situ kan. Gue tiap malam tidur di situ. Pokoknya tiap jam 8 malam udah nggak ada orang. Kan gue pakai AC seharian namanya kantor kan. Oh, oke. Jam 8 malam pasti panas. gerah maksudnya. Pakai AC bang. Iya maksudnya tiap jam 8 malam tuh lu langsung gerah Iya gitu. keringetan. Oke. Bukan ngerasa panas doang, keringetan. AC masih aman-aman aja menurut gua, masih ya harusnya dingin dong. Iya. Seharian nggak orang tiap jam 8 malam. Terus ya kamar gua kan di atas tuh. Tiap gua ke atas selalu ada yang dari bawah begitu, Bang. Suara begitu. Gua habis mandi ke atas ganti baju. Tiap itu tiap gitu. Terus kalau gua lagi di dalam kantor tuh jadi kayak rumah aja lah, masuk ruang tamu, ada ruang 2 gitu. Nah, ruangan kantor gue tuh sendiri gitu. Di rumah gue, di kontrakan itu, di kantor kakak gue tuh rumahnya itu kayak ketutup ini bang, kayak di depannya tuh kayak pagar ditutupin mika sampai full tuh. Iya, iya, Jadi, iya. jadi nggak bakal ada angin masuk. Oh iya. Tapi pintu tuh jedar, sekencang Kayak gitu. kebanting. Iya. Gue yakin tuh angin gak ada yang masuk. Biasalah rumah-rumah yang kalau parkiran mobil ditutup sampai atas tuh. Iya. Ih, menurut gua angin gak bakal ada yang masuk tuh situ. Tapi itu gua udah berapa kali itu. Jedar. Terus pas di dapur sendok sering ke ini, Bang, sering ke Mental. lempar. Iya kelempar gitu. Iya, jadi ya pantry kan, pantry wastafel. Sendok tuh di ujung deket tembok. Gak ada kucing, gak ada apa, ketutup. Renteng. Wah, kencang banget itu, Bang. Gak sekali itu. Berkali-kali. Banyak banget fenomena ini ya, poltergeist ya berarti ya di rumah itu. Kalau fenomena poltergeist yang benda ke sapu itu yang blar, terus juga pintu yang nggak ada angin gitu, itu bisa jadi sih memang, maksudnya ya nggak tahu kenalan kayak atau ingin mempertontonkan eksistensinya. Cuman kalau suara yang di bawah tuh, Biasanya security angin duduk. nah
Security angin duduk. Iya kan biasanya kurang Pos. kopi ya. Iya kan. Tiga kata lucu tuh. Iya, security angin duduk. Iya kan. Gue pengen ngeluh tuh bang. Iya Ngeluh kan. sendiri gue. Nah, Gue nggak pernah ganggu lu ya di sini. Oh, lo akhirnya keluar outputnya tuh. gitu. Gak pernah ganggu lu di sini. Salah gua apa sih sampai lu kayak gitu? Gue bilang, gua bawa temen nggak pernah ke sini. Iya. Kayak gitu-gitu. Pesan di sini orang kerja semua, gue gituin. habis itu udah nggak ada lagi. Masih. Oh masih. Nah, itu Pos. Itu. Bentukannya tuh paling kayak Gibran gitu Nah, kan. kayak gini nih bentukannya nih. Tuh duduknya Coba, kayak Bang. gitu. Nggak gerem bang. Capek kan. Tipis lah itu. Tipis, duduk main slot. Biasa itu. Oh, gitu tuh. Napas aja Pos itu mah. Terus kan gue cerita ya sama tetangga-tetangga situ. Di sebelah gua tuh kayak ada rumah karyawan percetakan. Rumahnya karyawan percetakan. Ini karyawan-karyawan percetakan dikumpulin Betul. jadi satu. Oke. Kebetulan kan gua kantor ya. Gue sering fotokopi di tempatnya dia lah. Oke. Jadi cerita-cerita. Dan ternyata pusatnya di rumah itu. Pusat Oh, dari aktivitas aktivitasnya. gaib. Iya, pas gue cerita, oh itu mah dari sini bang, nih pohon yang ini begitu, Oh. mental-mentalan. Tapi selama dulu di kantor itu, yang ngalamin tuh lu doang atau kakak ipar lu juga? Malam nggak ada yang pernah tidur situ, Cuma lu doang. cuman gua. Oh, Gua sendiri. lu nginep di kantor sendirian? Ih sendirian, Wah, kayak Gibran ya. sendirian gua di kantor. Apa Gibran jangan-jangan Iya, Waktu nginep itu. bareng Apos. di bawah. Gue ceritain ke kakak gua, Mm-mm. dia udah responnya gitu aja ngetawain gua kayak orang aneh lu tuh. Ini sebel banget sih. Sebel banget ya. Iya. Lu udah digangguin kayak apa? Responnya gitu. Tapi kan tuh daerah rame ya Pos ya. Sepi, Oh sepi ya. itu kayak perumahan gitu bang. Kalau malam di portal itu, Oh. depan pasar Jambul tuh perumahan sepi itu. Oh iya bener. Perumahan-perumahan, kecuali yang sebelah kanan tuh yang kampungan-kampungan Iya tuh iya rame iya, yang dekat rame. masjid belakang Iya, itu SMA yang 14. Kalau gua belakangnya di portal, 14 tuh benar-benar. di portal itu kalau malam. Oke. Oke. Kalau misalnya nih berkaitan sama profesi lu sekarang gitu ya, content creator atau stand up comedian lah. Tadi kan seringnya tuh pengalamannya setelah lu open mic. Kalau di lokasi misalnya lu lagi tour atau apa gitu, pernah nggak? Lagi visit kemana, main ke anak stand up mana gitu? Lagi stand up mana? Paling nggak ada sih, paling gua ngeliat Ini apaan sih? Ya Allah Akbar. anjing seriusan lu. Apaan anjing? Kaget kalau ini gue kaget Danu. Kok lu bareng? Ya gue kaget. Anjing. Kagak denger gue sama apa? Lu nggak denger? Kagak denger sama apa? Ntar Gue pasti- kaget gue. Kayaknya kerekam deh. Seriusan bang? Oh no Danu gak tau gue. Biasanya Ntar. barengan. Ntar coba cuman di gua ini kaget aja tadi. Iya. Gua takut beneran ya anjir. Gua orangnya Biasa kalau ada tamu kan emang gitu. Tadi kan gue udah sempet ngasih lihat yang pas ada Mas Gip. Kayak gitu. Gue orangnya ngayal soalnya bang. Nah, Ngayal, maksudnya gue kalau udah, gue tuh nggak pernah nonton film horor. nanti coba kita dengerin deh. Ini Iya. bisa langsung didengerin kan? Audionya bisa, doang bisa. mah. Iya. Menit Iya. berapa Bran? 33. Nah, iya. Gue nggak pernah nonton film horor soalnya gue kalau udah nonton ngeliat setannya gue pasti ngayalnya lama tuh. Maksudnya gue kebayang gitu. Oh iya tipikal gua sebenarnya nih. Lu visual banget anaknya. Iya, Wow. gua juga gitu sih. Gua tuh bisa sampai misalnya scene apa ya? Ya pokoknya scene horor yang ada di kampung gitu ya, yang di kampung terus dianya lagi mandi, terus setannya tuh muncul di kamar mandinya. Nah, itu bisa tuh sampai kayak misalnya gua ke kampung, terus gua ke-recall filmnya. Anjir jangan-jangan ada di sini nih gitu-gitu. Gue tuh kan gue dari pesantren ya, jadi gue dikasih ada pengetahuan tipis lah tentang kalau lu pengen lihat setan tuh gimana gitu. Setan iya. tuh gampang kelihatan kalau lu dalam keadaan gelap gulita banget. Itu gampang tuh ngeliat setan katanya. Bener-bener nggak ada cahaya tuh. Makanya gue kalau balik ke kosan lorong mati semua lampu, gue mendingan merem jalan bang. Dah, segitunya lu. Sampai segitunya. Kayak misalkan mati lampu nih di kosan, token abis, merem jalan, gue nggak berani melek. Gue kalau melek tuh ada potensi gue Akan ngeliat ngeliat. langsung gitu. Kalau merem ya udah mata gue ini yang gelap. Berarti lu penakut dong sebenarnya Iya. secara nggak langsung. Dibilang penakut enggak, gue gimana ya? Apa ya? Gue ikut pramuka di pesantren, kayak misalkan nih kayak jalan-jalan keliling hutan nih kan. Kalau pesantren pramuka kan ada tuh kayak masuk iya. hutan, Iya. terus dijebak pocong-pocongan Iya. kayak gitu. Gue berani
jalan sendiri. Cuman ininya Dia lebih menghindari efek kejut ketika lu nggak sengaja Kagak. ngadepin gitu. Berhayalnya, gue bahkan di kuburan bang berani gue malam-malam. Berimajinasinya itu kalah alam bawah sadar Nah. itu kalah sama imajinasinya. Tapi unik, dia di kuburan sendirian Enggak, malam. sama temen. Iya sama temen berani. Berani gue. Padahal kan harusnya ketika lu sampai di situ imajinasi lu tentang hantu, tentang makhluk gaib itu akan lebih mudah muncul dong. Nah gue bakal Ketika environment mendukung gitu. bakal kepikiran kalau sendiri. Itu. Bisa gue habis berarti. dari mana nih set, ya itu dari nonton. Ketika gue sendiri gue baru tuh panik sendiri, nggak bisa ngeliat gelap atau bahkan di jalan yang terang aja kalau gue bawa motor bisa lewatin pohon bambu apa gitu, gue nggak berani ngeliat kanan kiri Ya bener-bener. itu namanya Penakut. takut pos. Gue pemberani, gue dari Jaktim. Tetep. Nggak takut tuh kayak Fikri no. Oh. Mendingan gue Sekri daripada di situ. Apaan lu? Dia dulu gue pernah kantor sama Bintang bang, di kantor Emon. Bintang. Tiap malam ke kamar lari sama gua, ya. Dua-duanya penakut berarti nih. Gua nggak tahu. Ya, tadi katanya kalau sendiri penakut. Karena ditakut-takutin sama dia. Tuh kan emang dasarnya lu takut berarti itu namanya. intinya. Iya. Gua pemberani. Cuma lu denial. Oh denial. Oh itu Iya. penakut ya. Oke gua penakut. Kalau berani kan ya lempeng aja. Aduh mati lagi nih token. Udah biasa isi. Iya kan? Mak gue juga suka. Mak gue percaya banget mistis bang. Mak gue. Udah Contohnya. Contohnya, nih kalau udah emak-emak percaya mistis. Asli. Ini mama Batak dong berarti. Nyokap gue Palembang. Oh, nyokap lu Oke. Palembang. Nyokap gue Palembang. Jadi masih SD katanya emak gue sering apa ngelihat pocong. Ditaburin garam. Emak gue tuh tipe-tipe datang ke orang pinter gitu bang. Emak gue kan TKW kan. Oke. Sampai sekarang pernah dia satu saat pulang dari Arab bawa menyan, di request sama orang pinter itu bang. Di request. Emang lagu apa? Itu sebenarnya bukan buat menjaga nyokap. Bapak. Just tip nyokap lu tuh. Tapi Coba pas- buka Instagramnya. Justip Mekah. Gitu. Iya. Lu kurang teliti. Kliennya ada yang orang pinter. Orang pinter. Itu kliennya dia, Lulusan Justip Mekah. Harvard. Lulusan Harvard. Jasip deh. Tapi ibu kayaknya kapan berangkat lagi bu? Gitu. Kalau sesuai jadwal sih di Juni ini. List aja barangnya apa bang? Justip Mekah. Kok mak gue nggak bilang ya punya Justin Iya. gitu? Dia selalu bawa koper kosong gede kan. Iya benar sih. Justip Mekah. Dikirim dari sana ke sini. Terus apalagi dia ke orang pintar. Orang pinter dan ngajak gua. Kok ngajak bos? Katanya gua bandel. Oh, dia dibawanya ke orang pintar nih. Lu bandel dibawanya ke orang pintar gitu. Gue dibawa ke orang pinter. Terus Mau diruat apa bos? mau di apa ya namanya? Diruat. Diruat tuh apa? Rukiah. Ya, Iya, semacam kalau itu lah. dari Dibersihin. lah. Biar nggak bandel Biar lagi. nggak bandel. Karena gue kan orangnya percaya cuman menghindari kayak gitu-gitu kan. Apalagi gue dari pesantren gitu. Gue ajak debat tuh dukunnya. Wah, keren. Kita Sih. biasa ngecengin dukun. Lu Debat diajak sih nggak debat. pernah. Lu gimana debatnya? Pertama sama mak gue tuh depan. Dia bawa menyan tuh ternyata requestan dari dukun itu buat nginiin gua. Oh. Jadi menyan dari Arab kayaknya ampuh katanya. Ini lu pas SMA berarti? SMP. Gua pesantren kan pesantren kabur. SMP. Kabur. Lu kabur dari 6 pesantren? bulan sebelum lulus gue cabut. SMP di luar jadi 6 bulan ada selak 6 bulan tuh gue sekolah di luar tuh. Pantesan bandel dia. Ya udah. Katanya Ya gue dukung bandel. dukun lah kali ini lah. Biar nggak bandel. Terus Gue kesel kan sama gue, ngapain abang dibawa ke sini? Abisnya abang bandel nggak mau dengerin gitu, nggak bisa diatur depan dukunnya. Gue ngomong gitu, mama, abang nggak bisa diatur bukan gara-gara jin, bukan gara-gara apa gitu. Emang aturannya aja yang ngeselin gitu. Emang nyebelin aja aturannya gitu. Emang umur segitu ngapain manggil dukun? Mama masukin abang pesantren tapi main kayak gini-ginian, gue gituin. gitu. Di pesantren abang banyak horor, cuman nggak pernah diajarin kayak gini-ginian. Gue gituin ilmu-ilmu kayak gini gitu. Nah debatnya gimana pas? Ke dukunnya. Gue nggak mau digitu-gituin. Oh. Dukunnya diem tuh. Iya ngeliatin gua apa
saya nggak percaya Pak kayak gini-gini, cuman gue ngargain emak gue kan. Oh iya sih. Gue ngargain emak gue biar nggak ini. Iya. Udah dia minum apa, terus gue dikasih kayak jimat gitu bang. Apa? Bentuknya apa? Tasbih. Tasbih kecil katanya gue disuruh make, katanya itu ada ini. Aduh gue nggak horor sih ini anjing. Iya, nggak apa-apa, geli Gua sendiri kan tapi. Geli sendiri katanya gue, ini ada macan 2 sama cewek 1. Iya. Gimana? Itu kebun binatang Bandung kali. Ada macan 2 sama cewek 1. Yang jagain ya. Iya. Yang Gue jagain. ketawa-tawa gitu gua. Ada S Ventura kali itu. Detektif hewan. Ya Allah kata gue. Dokter Dolittle kali. Aneh banget. Terus, Aneh terus? banget. Katanya ini macan adalah tujuannya biar lu tuh dilindungi. Biar nggak ada orang mau jahat sama lu gitu ya kan. Kalau yang cewek itu buat pengasihan bang. Ya ilah. Tapi siapa tahu bener pos. Makanya lo Masih sekarang. ada nggak barangnya? Udah hilang. Kali aja. Bisa kita utilize. Udah hilang. Udah hilang. Tapi hilangnya magic loh. Kan gua nggak percaya kan sama kayak gitu kan. Gua gantung di kamar nggak ada. Nah ini gue sedikit sepakat akan hal ini. Kalau memang barang itu harus pergi atau hilang, kadang barang-barang yang kayak gitu kita nggak tahu Hilang aja Pos. udah. Hilang aja Pos. Oh, hilang aja? Iya, Iya. hilang aja. Nah itu gua kan kamar tuh sendiri nggak pernah ada yang masuk. Hilang kan? Gua gantung di atas itu. Iya. Ya Itu udah. macannya nyari ini Majikan baru. Nyari majikan baru. Iya. Ah, kagak di waro gue di sini. Iya. Gitu. Alsyat, nyari Iya, Alsyat. nyari Alsat yang kaya ya. Yang kaya. Ah, sama si Apos kagak dikontenin. Toh, pas lagi di apos kurus gitu kebun binatang ya. Iya, macan ngantuk. Itu kan orang pinter kasihan kalau ada yang lihat ya setelah Astagfirullahaladzim. penunggu masuk kodamnya kurus kering. Kodamnya macan. Nah, macan kuyu begini. Itu kodam bang namanya bang. Ya, Ya, bisa nggak tahu dibilang. sih, bisa dibilang lah. Iya. Maksudnya kan yang Ya, bawaan umumnya dah. bawaannya gitu. Cuman kan kalau ada begitu pas Kempot gitu kempot macan. saya udahlah gua cabutnya dari apos dah. Nyari Alsat dah. Kasian banget. Sorry Chan kalau lu nontonnya. Sorry. Nggak ada budget buat ngasih lu daging tiap hari. Iya, itu macan belum lagi cewek, Pos. Iya. Iya, kata. Iya, aduh. Gimana? Tiap Belum bulan- skincare. Skincare. Belum apa-apa. tiap bulan ngajak ke Uniqlo ya kan ada outfit terbaru ya kan. Mango. Mango Uniqlo. Iya. Kan Aukti beli aksesoris. Ini lu hidup di tahun berapa sih? Masih ada Bang Naukti di PGC sumpah. Lah, iya makanya. Sampai Tapi yayang lu beli bando. Sama ini kalau apa yang retail yang biasa di itu ada apa yang kayak Indomaret, Alfamart tapi ini khusus. Moar. Bukan. Oh, ini apa? dandan. Dandan. Minimal aja ke dandan, Bos. Beli ini itu beli cewek. kapas. Beli sampo sals ini gua, selsan buat ketombe gua besok. Oh iya. Wah, iya. Dandan tuh Dandan ada di mana-mana cuy. iya komplit Menginvasi. lo. Lo kalau misalnya urgent nyari gunting kuku aja gitu. Ada di dandan. Ada Terus Pak. beli kapas, toner. Iya gitu. Warung Bang, warung mistis nih Bang. Ah, warung apa? Ada lagi Mistis warung. kocak, mistis. Enggak, warung siapa? Warung gua. Oh, lu jualan. Tapi Buka warung. Ya, gua nggak percaya sama kayak gitu-gitu. Ada temen gua yang kerja di situ, Alan. Diimpor dari Jawa Tengah. Alan Smith kan ini. Alan Walker. Yang Jawa-Jawa aja. So take me Iya betul. Jadi dia nge-DJ goreng ayam sambil nge-DJ. Sambil nge-remix. Ini warung apa nih? Ayam goreng sambal hijau galbo. Oh iya. Gua kira warung kelontong. Warung kelontong. Dia tuh masih percaya hal mistis, Bang. Iya, pernah ada warung gua. Dia gua geli sih denger. Warung gua nggak rame. Terus kata dia kita Kerjaan orang nih. dikerjain orang. Sebelah gua kan warteg ya. Oh. Dempet tuh wartegnya. Iya. Katanya nggak seneng nih kita warung kita sepi, kayak ditutupin gitu katanya. Terus? Gue kan selalu denial sama hal kayak gitu ya kan. Nggak mungkin nih warung sepi gara-gara disantet sama orang gitu kan. Gue bilang sama dia, Lan, warung sepi itu bukan karena kita diguna-guna sama orang gitu. Pasti ada masalah nih, entah sistemnya atau apa gitu. Makanya lu kalau parkir truk jangan depan situ ada supir truk. Makannya jangan nutupin warung gitu maksud gue. Kan ketutupan ya Bang. Orang lewat ya parkir depan warungnya apa?
Pos. Nggak Saban kelihatan. hari. Ya nggak kelihatan lah. Kagak mistis ini mah. Mending Tapi kan menurut gue mistis kan. Mending mau nggak kelihatan orang juga, kalaupun kelihatan ya udah males parkir Pos. Iya kata Motor. gua, pantas warung lu nggak rame anjir. Ya, Ini terus story nih. terus story dia kan masih percaya mistis bang. Terus warung gua kan ada waktu warung gua udah jalan tuh ya kan, banyak lalat. Iya gue sempet lihat di Instagram lu tuh. Lalat ijo, Oh, lalat kata, ijo. kata dia nih si Alan ini lalat ijo tuh karena disantet juga katanya. Padahal ya Allah, gue bilang lalat hijau bukan karena disantet. Gue nyari masalahnya. Dia habis ngerebus ayam nggak ditutup. Alan. Anjing, karyawan goblok. Maksud gua, lu ngerebus ayam nggak ditutup ya? Jangankan lalat, kucing lagi jalan-jalan sore ngeliat diambil itu lalat anjir. Ya ayam. Kata gue ya Allah Alan. Kata guna-guna. Iya Mas maaf ditutup sama dia tuh. Tuh hilang lalat hijau. Lalatnya keluarin dulu goblok. Masih tutup. Truk parkir. Pantas sampai. Ya, gue nggak percaya tuh warung-warung kayak gitu diludahin itu kayak gitu-gitu. Aduh. Tapi pernah lu bang makan? Apa? Makan di situ enak, di pulang. Nah, kalau itu sebenarnya banyak pro kontra Pos. Karena kalau kita jelaskan dengan klinis, memang packaging, terus juga tingkat kegaringan atau apapun Ya, itu, betul. angin dan lain-lain Ya. itu mempengaruhi Betul. gitu. Nah itu gue percaya. Cuman itu. yang pernah gue ceritain ya ada di inilah, maksudnya di restoran yang ternama gitu. Udah pernah kita ceritain di podcast kok, ya kan? Restoran ternama, lo pasti tahu juga. Franchise-nya banyak-banyak di mana-mana gitu ya. Bahkan di tempat-tempat vital kayak terminal, stasiun bandara kadang juga ada. Karena dia franchise ya atau enggak ya gue nggak tahu lah. Jadi ada anaknya temennya nyokap lah waktu itu pergi ke tempatnya dia tuh yang lumayan bukan legend tapi stallnya tuh lumayan pertama kali ya, atau ya angkatan pertama lah di Jakarta. Jadi posisinya juga di pusat kota Jakarta gitu, gede kok gitu. Biasanya kan kalau franchise gitu kan yang kecil-kecil di ini gede, gedung sendiri gitu. Nah pas lagi makan anaknya tuh nggak mau makan, nangis terus gitu. Nggak nangis sih tapi kayak risih dan lain-lain gitu. Tantrum gitu karena mungkin anak gue lah gitu, umur 4 tahun gitu. Terus ditanya kenapa, iya setiap waduh hampir ceplosan, setiap makanan yang keluar dan dibawa itu tuh ada koreng jin gitu. Jadi ada makhluk gaib tuh kayak dia diginiin ke makanan Itu anak gitu. kecil Yang lihat. Gitu. Gitu dah dari sisi Bang, ininya ya. ini suara apaan? Dari luar. Ngadu. Ngomong ini suara apaan? Konfirmasi dulu. Takut aja. Harusnya mah nggak usah digituin. Iya. Iya kalau kayak gini. Tapi kan jadi lucu. Takut gue anjing. Bang ini suara apaan? Anjing gue podcast merinding mulu. Katanya ini horor komedi. Lah, dari tadi kan Kita masih ketawa. ada sempil-sempilan. Tadi ya. karyawan lu kan bikin ketawa. Horor banget anjir ini. Kagak. Tapi nanti kita cek yang menit 33 tadi itu. Iya. Kita cek. Ya. Oke, kalau gitu Pos terima kasih banyak ya. Iya. Udah Makasih banyak mampir. Bang Apos. Jangan lupa teman Kliwon juga mampir-mampir ke sosial medianya Apos di mana Pos? @apos_sutagawa. Apos Sutagawa. Nah, gitu ya. Dan terima kasih buat teman Kliwon yang udah nonton. Jangan lupa untuk apa Mas Danu? Untuk komen, like, dan subscribe channel ini ya. Ya, oke. Akhir kata Bima pamit Danu pamit. dan juga Apos pamit. bye-bye. Bye-bye.